Bab 661, Tembak. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Saat Yue Zong memberi perintah, ketiga pasukan itu bergegas ke garis depan. Banyak sekali zombie. Lai Mingyi menunggangi kuda jantan bersisik hitam, memimpin 3.000 orangnya, dengan cepat menemukan zombie-zombie itu. Dia melihat mereka berkerumun, dan wajahnya menjadi pucat. 1 juta dari mereka sudah menjadi pemandangan yang luar biasa. Melihat 4 juta zombie itu terasa seolah-olah mereka sedang menghadapi lautan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, menyerbu gerombolan ini sama saja dengan bunuh diri. Menghadapi gerombolan zombie yang begitu besar, prajurit yang akurat lebih efisien daripada seorang enhancer. Lai Mingyi mengamati gerombolan itu sebelum menunjuk dan memberi perintah, serang. 3.000 prajurit itu dengan cepat menyiapkan senjata mereka dan mulai menembak. Hujan peluru yang lebat menyelimuti segerombolan zombie, menyebabkan mereka jatuh. Namun, gerombolan zombie itu segera berbalik menghadap mereka, bergerak untuk mengepung mereka. Mundur. Setelah beberapa ronde, Lai Mingyi melambaikan tangannya dan meminta pasukannya untuk mundur dengan cepat. Setelah mundur beberapa jarak, brigade kedua dengan cepat menjauh dari para zombie dengan kecepatan mereka yang luar biasa. Mereka kemudian berbalik untuk terus menembak, membunuh gerombolan zombie yang sangat banyak. Brigade kedua Lai Mingyi diisi dengan 300 enhancer yang telah mengubah pekerjaan mereka menjadi prajurit, dan mereka dilatih khusus untuk mencapai level 30 dengan keterampilan manipulasi senjata mereka di level 3. Bahkan saat menunggang kuda, mereka dapat melakukan headshots. Dengan taktik tabrak larinya, Lai Mingyi dan anak buahnya dengan cepat menyingkirkan sejumlah besar zombie, tanpa menderita satu pun korban. Di sisi lain, resimen pertama menyerang dengan batalion lapis bajanya, membawa 20 tank, 20 IFV, 60 kendaraan yang dipasangi senapan mesin dan menembaki gerombolan zombie dengan liar. Hujan api yang lebat jatuh ke zombie, menghancurkan banyak dari mereka hingga berkeping-keping. Tentu saja, ada harganya, yaitu amunisi yang cepat habis. Di depan gerombolan zombie yang besar, batalion lapis baja tidak punya pilihan selain mundur saat zombie mendekat juga. Lagi pula, ada Devourer, L3, dan L4, saat tank-tank menyerbu gerombolan itu, zombie-zombie yang berevolusi mengerikan itu bisa menghancurkan mereka. Setiap tank dan kendaraan lapis baja adalah senjata yang ampuh melawan zombie, dan tentu saja tidak bisa dihancurkan. Produksi Yue Zong saat ini tidak cukup untuk mendukung pembuatan tank atau kendaraan lapis baja. Gerombolan zombie yang sangat besar. Hu Erran juga telah mencapai garis depan dengan 3.000 Grey Wolf Riders-nya, ekspresinya juga jelek saat dia melihat zombie. Dia berbalik dan melihat prajuritnya, masing-masing memegang senapan, dan menghela napas lega. Jika mereka tidak memiliki senjata, 3.000 orangnya pasti akan ditelan jika mereka menyerang mereka. Jumlah 4 juta adalah angka yang mengerikan, Yue Zong harus memanfaatkan setiap hal yang ada. Dia tidak mampu untuk peduli dengan kelicikan Hu Erran, dan memutuskan untuk mempersenjatai mereka. Namun, resimen pertama dan brigade kedua dilengkapi dengan barang-barang yang lebih canggih, sedangkan brigade ketiga dilengkapi dengan senjata yang lebih tua. Meskipun mereka semua telah dilengkapi dengan senjata, ada terlalu banyak jenis, dari tempat yang berbeda, dan mereka tidak punya pilihan selain mencoba dan menggunakannya. Lian Dazong menatap gerombolan zombie, wajahnya pucat, mari kita mencoba yang terbaik, lalu kita harus cepat berpencar ya. Pemandangan zombie-zombie itu benar-benar membuatnya takut. Dia seorang pengecut, dan dia tidak bisa mengumpulkan keinginannya untuk bertarung. Mata Hu Erran berkilat saat ia berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin. Pertempuran ini menyangkut masa depan brigade ketiga milikku. Kita harus melakukan yang terbaik. Ia tahu bahwa Yue Zong telah menahannya karena ia membutuhkannya. Saat ia menunjukkan bahwa nilainya telah menurun, ia akan dikirim jauh, tidak akan pernah kembali ke dataran tengah. Brigade ketiga yang hampir seluruhnya terdiri dari orang Mongolia ini akan tersebar dan diorganisasi ulang juga. Sekarang, seluruh dataran tengah telah berada di tangan Yue Zong. Hu Erran tidak punya cara untuk memberontak. Satu perintah dari Yue Zong dapat membunuhnya. Kecuali jika ia bersedia meninggalkan semua bawahannya, keluarga, dan orang-orang terkasihnya untuk melarikan diri. Hu Erran melirik anak buahnya, mengangkat tinggi bilah lengkung peraknya dan meraung, Brigade ketiga, raih kemenangan. Brigade ketiga, raih kemenangan.
Brigade ketiga, raih kemenangan. Petik 2. Petik 2. Ketika para prajurit melihat Hu Erran meraung dengan penuh semangat, hati mereka dipenuhi dengan keberanian dan kesetiaan kepadanya. Mereka semua adalah prajurit elitnya. Brigade ketiga, maju, serang. Hu Erran mengarahkan bilah melengkungnya ke arah para zombie dan meraung. Di bawah pimpinannya, 3.000 penunggang kuda menyerbu para zombie. Mereka seperti anak panah yang mencapai jarak sekitar 100 meter dari para zombie dengan cepat, mencabut senjata mereka dan menembaki para zombie. Saat peluru dan anak panah berjatuhan, banyak zombie terbunuh, dan mereka diinjak-injak oleh yang lain di belakang. Saat para zombie semakin mendekat, pasukan Hu Erran kemudian dengan cepat mundur dan menjauh sebelum melanjutkan sekali lagi. 3 unit terus menggerogoti gerombolan zombie yang besar, memusnahkan sejumlah besar dari mereka setiap detik. Namun, laju itu hampir dapat diabaikan, karena gerombolan itu masih terus menuju target mereka. Di dalam salah satu L4 di dalam gerombolan itu, zombie mutan yang besar seperti tentakel itu menyaksikan dengan dingin ketika para zombie lainnya dibantai satu persatu. Di antara gerombolan itu, sejumlah devourer melahap para zombie yang telah disingkirkan oleh pasukan Yue Zong. Gerombolan yang berkekuatan 4 juta orang itu terlalu mengerikan. Setelah bertempur selama 4 hari, 3 pasukan itu berhasil mengurangi jumlah mereka, membunuh 600.000 dari mereka, tetapi mereka harus mundur untuk beristirahat. Bagaimanapun, ada batas kemampuan manusia. Bertempur dalam pertempuran yang panjang akan membuat mereka kelelahan. Gerombolan zombie itu mungkin telah kehilangan 600.000 dari mereka, tetapi kecepatan mereka tidak terhalang sedikit pun saat mereka memasuki kota Bayan. Segera, mereka memasuki kota dan mulai melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Yinzhou. Apakah mereka bermaksud untuk bertemu dengan para zombie di sana? Yue Zong menggunakan pesawat nirawak untuk mengamati pergerakan itu, menjadi curiga. Kota Yinzhou adalah tempat yang luas di dataran tengah, dan dulunya memiliki lebih dari 2 juta penduduk. Jika 3 juta zombie itu bertemu dengan mereka, jumlah totalnya akan membengkak hingga hampir 6 juta. Yue Zong telah mengirimkan 3 unitnya, menghabiskan energi dan amunisi selama rentang waktu 4 hari, berhasil membunuh sekitar 600.000 dari mereka. Sebagian besar dari mereka adalah zombie biasa. Begitu yang tersisa bertemu dengan mereka di kota Yinzhou, jumlah mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan 2 kelompok itu bertemu. Mata Yue Zong bersinar dengan tekad, dan dengan cepat memberikan serangkaian perintah. Saat dia memberi perintah, Resimen pertama di Kabupaten Muyuan mengerahkan unit infanteri bermotor mereka untuk melancarkan serangan terhadap 3 juta dari mereka. Pasukan Mongolia juga dengan cepat dilengkapi dengan lebih banyak senjata, karena mereka mengandalkan keterampilan berkuda mereka untuk menghadapi zombie. Saat pertempuran menjadi semakin intens, lebih banyak zombie yang terbunuh. Dari waktu ke waktu, beberapa zombie akan membalas, dan zombie yang berevolusi di antara mereka akan berhasil membunuh beberapa prajurit. Yue Zong bahkan mengirimkan pasukan penembak jitu yang besar untuk menembaki mereka, tetapi gerombolan itu terus bergerak lambat. Ngarai Ningyue adalah jalur penting yang terletak di jalan menuju kota Yinzhou. Yue Zong telah mengerahkan brigade infanteri dari resimen pertama serta brigade ketiga Hu Erran untuk mengambil posisi di sini. Setelah menggunakan begitu banyak cara, dan membunuh begitu banyak zombie, mereka tidak melakukan apapun yang dapat memperlambat gerak maju gerombolan itu. Ngarai Ningyue adalah jalur yang terlalu penting, saat mereka berhasil melewatinya, zombie di kota-kota terdekat akan bergabung dan mengisi barisan mereka. Yue Zong yakin bahwa pasukannya mungkin dapat membunuh 1 juta zombie dengan daya tembak mereka yang kuat, tetapi mereka adalah zombie biasa, elit sejati dalam gerombolan itu belum ditangani. Dia tidak ingin melihat 3 juta dari mereka bergabung dengan 2 juta di kota Yinzhou. Pasukan Yue Zong tidak punya cara untuk mundur sekarang. Saat mereka meninggalkan Ngarai Ningyue, 3 juta zombie itu akan segera berkumpul dengan 2 juta lainnya. Pasukannya telah mengeluarkan begitu banyak tenaga untuk memusnahkan 1 juta, dan itu semua akan sia-sia. Di luar Ngarai Ningyue, 30.000 orang yang selamat saat ini sedang memasang perangkap dan mempersiapkan parit di sekitar Ngarai. Dari jauh, tampak seperti banyak semut yang berlarian. Mereka di sini, Li Guang berdiri di titik yang menguntungkan, memperhatikan kejauhan dengan tatapan dingin. Di kejauhan, zombie seperti semut terus bergerak, dan seiring berjalannya waktu,
jumlah mereka bertambah di cakrawala, muncul di hadapan para penyintas. Melihat mayat-mayat tak bernyawa yang mendekat dengan mata kosong dan tubuh berlubang, dengan bau busuk yang menyengat, para penyintas merasa kulit mereka merinding, dan mulai panik. Zombie itu mengerikan, dengan tingkat infeksi yang tinggi, dan virus yang tidak dapat disembuhkan. Para penyintas yang belum pernah bertarung dengan mereka akan merasakan ketakutan yang melumpuhkan, dan tidak berani menghadapi mereka. Biarkan para pekerja mundur, Li Guang melambaikan tangannya dan memerintahkan. Dengan itu, 30.000 penyintas dengan cepat kembali. Lautan zombie yang luas terus bergerak maju, dalam waktu singkat, mereka semakin dekat ke Ngarai Ningyue. Banyak jebakan dan bangunan yang dipasang oleh para penyintas mulai menunjukkan kegunaannya. Saat para zombie terus berbaris, tiba-tiba, terjadi perpecahan di tanah, saat parit sedalam sekitar 3 meter dan lebar 20 meter muncul. Banyak zombie jatuh ke dalamnya, dan zombie di belakang mereka mengikutinya, menginjak-injak mereka yang di bawah menjadi pasta daging. Zombie tidak memiliki kecerdasan, hanya jebakan sederhana seperti ini yang sangat efektif. Para penyintas telah menyiapkan lubang besar ini, yang dapat dengan mudah menampung setidaknya ribuan zombie, yang akan diinjak-injak oleh zombie di belakang. Yue Zong telah menggunakan cara-cara seperti itu berkali-kali di masa lalu, dan cara itu telah menjadi alat yang ampuh untuk digunakan. Banyak zombie terus jatuh ke dalam parit besar. 30.000 orang yang selamat telah menghabiskan 6 hari untuk ini, dan jumlah total parit dan lubang yang telah mereka gali lebih dari 1.000. Lautan zombie belum mencapai para prajurit di Ngarai Ningyue, dan sudah lebih dari 300.000 dari mereka telah hilang ke berbagai parit dan parit. Namun, lubang-lubang ini juga secara bertahap terisi. Dengan mayat-mayat zombie yang mengisi lubang-lubang, sisa gerombolan melanjutkan perjalanan mereka yang lambat. Setelah melewati parit-parit itu, gerombolan itu sampai ke sejumlah dinding semen setinggi sekitar 1,5 meter. Ketika zombie-zombie biasa ini sampai ke dinding-dinding ini, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, zombie-zombie biasa tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan semen. Mereka hanya bisa mencakar dinding-dinding itu tanpa daya. Zombie-zombie di belakang terus maju, dan itu mengakibatkan banyak dari mereka tergencet bersama-sama. Hong, hong, hong. Pada saat ini, sejumlah tembakan meriam menghantam gerombolan zombie yang padat, setiap tembakan menewaskan sedikitnya puluhan zombie. Para prajurit Ngarai Ningyue di garis depan juga telah mengangkat senjata mereka dan menembaki para zombie, menembak jatuh zombie yang berhenti di depan tembok-tembok itu. Para prajurit yang belum menjalani perubahan pekerjaan sebagai prajurit juga menembak dengan sekuat tenaga, meskipun efisiensinya lebih rendah, hanya membunuh sekitar 60% atau 70% dari waktu. Dinding semen telah menghentikan gerombolan itu, dan gerombolan itu membalas dengan cara mereka sendiri, karena sejumlah L2 datang ke arah dinding. L2 adalah monster yang kuat dan dapat menghancurkan dinding semen. Peng, peng, L2 baru saja mendekati tembok ketika 300 penembak jitu yang tersembunyi dari pandangan dengan cepat menembaki L2. L2 dapat menahan peluru senapan biasa, tetapi peluru berkaliber tinggi dari senapan runduk cukup untuk memercikkan otak mereka. Saat L2 mendekati tembok, mereka langsung dibunuh oleh penembak jitu, menyebabkan blokade yang lebih parah. Pasukan Yue Zong kemudian dapat terus membantai para zombie. Jauh di dalam gerombolan, zombie mutan yang memiliki kepala besar menutup matanya, mulutnya terpelintir dalam ekspresi jelek. Gerombolan itu tiba-tiba terpecah, dan 10.000 L2 menyerbu keluar sambil membawa H1. H1 membuka mulut mereka dan mengirim bola api besar yang meledak di dinding semen, menghancurkannya. Tembakan artileri. Li Guang melihat bahwa keadaan menjadi buruk dan dengan cepat memberi perintah. Hong, hong, hong. Pasukan artileri dari jauh mulai menembak dengan cepat, mengirimkan rentetan tembakan berat yang menghujani para zombie, menghancurkan banyak dari mereka hingga berkeping-keping. 10.000 L2 dan H1 langsung terbakar. Demi mendukung pertempuran dan Ngarai Ningyue, Yue Zong telah mengirimkan 80% pasukan artilerinya dari Central Plains. Karena amunisi untuk artileri sangat berharga, Li Guang juga hanya akan menggunakannya pada saat-saat yang paling mendesak. 10.000 L2 dan H1 berubah menjadi abu, dan zombie mutan di dalam gerombolan itu membuka matanya, tatapan membunuh melintas di mata mereka. Ia melompat ke dada L4 dan mendesaknya kembali. Setiap makhluk dengan kecerdasan memiliki sifat yang sama, yaitu takut mati. Jika mereka tidak takut,
BL tidak akan bisa ditundukkan dengan mudah. Bahkan Yue Zong sendiri tidak sepenuhnya tidak takut mati. L4 terus berjalan sampai ke lokasi rahasia di belakang sebelum berhenti. Saat pasukan itu mundur, sejumlah besar zombie biasa terus menyerang ngarai Ning Yue. Di bawah hantaman H1, dinding semen di garis depan hancur berkeping-keping. Setelah serangkaian tembakan yang keras, para prajurit dengan cepat meninggalkan pos mereka dan mundur ke garis pertahanan sekunder. Pasukan itu telah membangun sejumlah pertahanan, dan Yue Zong tahu betul bahwa tidak mungkin bagi garis pertama untuk menahan seluruh gerombolan itu. Di pertahanan sekunder, ada banyak sekali dinding semen rendah juga. Lautan zombie yang besar sekali lagi tertahan oleh dinding, dan banyak dari kepala mereka tertembak. Setelah zombie mutan itu melarikan diri ke tempat yang aman, lautan zombie yang besar itu tiba-tiba mulai mundur. Apa yang terjadi? Li Guang memperhatikan lautan zombie yang besar itu mundur, matanya berkedip karena terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Bagaimanapun, zombie tidak pernah dikenal sebagai makhluk yang bisa mundur, mereka hanya tahu cara maju dan mencabik-cabik musuh mereka, atau dicabik-cabik oleh musuh mereka. Para zombie itu mundur, dan tiba-tiba, 50.000 L2 dan 100.000 S2 menyerbu dari tengah-tengah mereka, bersama dengan 3.000 L3. Unit zombie yang terdiri dari lebih dari 150.000 zombie ini berlari kencang seperti pisau tajam, menuju garis pertahanan kedua dengan ganas. Meminta serangan artileri, Li Guang memperhatikan kemunculan 150.000 zombie ini, wajahnya tidak sedap dipandang. Tekanan dari 150.000 zombie yang berevolusi ini bahkan lebih kuat dari 1.000.000 zombie biasa. Terhadap zombie biasa, Li Guang masih bisa memanfaatkan berbagai jebakan untuk memusnahkan mereka. Namun, terhadap L2 dan L3, jebakan itu pada dasarnya tidak berguna. Bahkan dinding semen setinggi 1,5 meter bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Hong, hong, hong. Saat rentetan tembakan artileri menghujani 150.000 zombie, sejumlah besar dari mereka hancur berkeping-keping. Namun, bahkan serangan artileri yang kuat tidak mungkin dapat memusnahkan semua zombie yang telah berevolusi. Banyak L2 berhasil menghindari tembakan berat dan menerobos dinding semen. Dengan kekuatan mereka yang mengerikan, L2 dan L3 menyerbu kam tentara, saat mereka mulai membantai para prajurit. Prajurit Yue Zong mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan banyak yang dengan cepat digigit sampai mati atau tercabik-cabik. Binatang buas, kita bisa mati bersama. Seorang prajurit dikelilingi oleh 3 S2, dan saat mereka bertiga membuka rahang dan menggigitnya, dia menarik pin granatnya. Hong, setelah ledakan keras, 3 S2 hancur berkeping-keping. Pergilah ke neraka. Seorang prajurit melihat L3 membunuh rekannya dengan satu pukulan dan mengambil sekantong bahan peledak, berlari ke arahnya dan menyalakannya. Dengan ledakan keras, L3 dan prajurit itu hancur bersama-sama. Di setiap bagian medan perang, banyak prajurit yang berjuang dengan nyawa mereka. Sayangnya, jumlah yang sangat banyak dan serangan tiba-tiba dari para zombie membuat pasukan di garis pertahanan kedua kewalahan. Para zombie yang berevolusi yang berhasil lolos mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh lautan zombie, namun, mereka bukanlah kekuatan yang dapat dilawan oleh prajurit biasa. Ketika para zombie menyerbu garis pertahanan kedua, mereka tidak menyerbu kemana-mana, sebaliknya membiarkan pasukan di belakang untuk mengisi, hingga semua 150.000 orang masuk, sebelum melanjutkan ke garis pertahanan ketiga. Taktik seperti itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika tembakan artileri telah melumpuhkan sekitar 50.000 zombie, unit zombie yang berevolusi dengan cepat berhasil menghancurkan garis pertahanan ketiga, dan menewaskan sekitar 100 prajurit yang mundur. Dengan strategi seperti itu, para zombie yang berevolusi terus mendatangkan malapetaka pada pasukan Yue Zong, dan jumlah korban segera mencapai 500. Kehilangan 500 rekan memberikan pukulan besar bagi moral pasukan Yue Zong. Mereka adalah manusia, bukan zombie. Pasukan yang ditempatkan berjumlah 6.000. Kehilangan 500 adalah 1/12 dari pasukan mereka. Sayangnya, lautan zombie yang luas tampak tak terkalahkan, dan moral mereka merosot lebih rendah. Li Guang mendengar laporan yang datang dari garis depan, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Sialan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Seorang perwira mendatanginya dan berkata, Komandan Resimen, mengapa kita tidak mundur dulu? Li Guang mengerutkan kening, saat dia mempertimbangkan sarannya dengan serius, hidup.
Dan mati 5.000 prajurit yang menungganginya sangat membebani. Ini adalah tekanan menjadi seorang komandan. Kita tidak akan mundur. Tepat saat itu, sebuah suara bergema dari pintu. Li Guang mengangkat kepalanya, matanya berkilat penuh kegembiraan. Pemimpin, Anda di sini. Mata Yue Zong berkilat dengan ekspresi serius, benar sekali. Aku di sini, aku akan pergi bertarung bersama kalian di garis depan. Mulai sekarang, kita pasti tidak boleh mundur selangkah pun. Ya, hati Li Guang bergetar, saat dia dengan cepat menyampaikan perintah. Pemimpin ada di sini, pemimpin Yue Zong ada di sini. Kita pasti menang, kita pasti menang. Petik 2 petik 2. Kedatangan Yue Zong segera menyebar ke seluruh medan perang, dan para prajurit di garis depan langsung bersorak dengan gemuruh yang menggelegar, dan moral mereka langsung meroket. Hong, 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 ronde demi ronde tembakan artileri menghujani para zombie yang berevolusi itu, menghancurkan mereka berkeping-keping. Zuo Yatong mengenakan setelan kulit hitam dan membawa gada berat yang beratnya setidaknya beberapa ratus kek dan panjangnya sekitar 3 meter, menyerbu ke garis depan dengan beberapa revolver dan mulai menghancurkan para zombie yang berevolusi. Situasinya tampak mengerikan, sampai Yue Zong muncul, dan keadaan tiba-tiba berubah. Para prajurit dipenuhi dengan keyakinan baru, sebuah kepastian bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini semata-mata karena Yue Zong. Yue Zong, pria ini benar-benar terlalu menakutkan. Hu Erran memperhatikan saat Yue Zong muncul, dan moral serta intensitas pertempuran para prajurit mulai meroket, saat tatapan rumit muncul di matanya. Setelah memenangkan pertempuran demi pertempuran, pasukan Yue Zong pada dasarnya yakin bahwa Yue Zong adalah dewa perang. Selama dia muncul, kemenangan pasti akan menjadi milik mereka. Ketika Lian Dazong mendengar berita kedatangan Yue Zong, bahkan dia menghela napas lega dan terkekeh, pemimpin ada di sini. Kita pasti menang. Hu Erran meliriknya, dan kembali ke bawahannya sendiri, dan memperhatikan bahwa bahkan para jenderal dan prajuritnya telah sangat rileks. Li Guang melihat bahwa situasinya mulai stabil dan bertanya, pemimpin, mengapa kita harus bertahan di sini? Jika kita terus berjuang di sini, kita pasti akan menderita. Ekspresi Yue Zong serius saat dia menjawab, kami telah menemukan bahwa ada banyak zombie yang berevolusi di sini. Berdasarkan kecerdasan dan dugaan, zombie yang berevolusi itu dapat memakan zombie yang mati untuk berevolusi lebih lanjut. Jika kita bertarung dan mundur, meskipun kita dapat menghancurkan zombie biasa, itu akan menghasilkan lebih banyak zombie yang berevolusi. Jika kita mundur sepenuhnya, pada akhirnya, kita mungkin harus menghadapi lebih dari 1 juta zombie yang berevolusi tipe 2. Wajah Li Guang berubah dan tersentak. Apa? Teror zombie yang berevolusi telah terukir dalam pikiran Li Guang setelah pertempuran hari ini. Mereka hanya berada di level lain. Jika mereka harus berhadapan dengan 1 juta zombie biasa, hanya dinding semen dan jebakan sudah cukup untuk menghalangi mereka, membiarkan para prajurit untuk menghabisi mereka perlahan-lahan. Namun, hanya 150.000 dari mereka yang cukup untuk menerobos hujan artileri berat, dan menghancurkan berbagai penghalang dan jebakan, menghancurkan banyak prajurit. 1 juta zombie yang berevolusi jauh lebih mengerikan daripada 4 juta zombie biasa. 150.000 dari zombie berevolusi tipe 2 itu cukup untuk membuat Li Guang sakit kepala. Jika dia harus menghadapi 1 juta dari mereka, itu pasti akan menjadi bencana. Lagi pula, selain enhancer tingkat tinggi, tidak ada prajurit biasa yang bisa menghadapi zombie berevolusi tipe 2 dalam pertempuran jarak dekat. Mendengar kata-kata Yue Zong, tidak ada yang berani bersikeras mundur. Itu hanya akan memberi zombie kesempatan untuk berevolusi. Di bawah serangan gabungan artileri dan pasukan khusus yang dipimpin oleh Zuo Yatong, serta dukungan dari berbagai struktur, pasukan Yue Zong dengan kuat mempertahankan posisi mereka dan mempertahankan tempat itu. Saat pasukan Yue Zong perlahan pergi, sejumlah besar zombie melahap mayat rekan-rekan mereka yang jatuh, termasuk daging zombie yang berevolusi. Di antara mereka, bahkan ada sejumlah devourer. Pada saat ini, 30 helikopter serbu tiba-tiba muncul di Cakrawala, melesat melewati lautan zombie yang luas dan melepaskan bom napalm yang tak terhitung jumlahnya. Saat bahan peledak pembakar mendarat di tanah, mereka meledak dan berubah menjadi lautan api yang besar, menyelimuti zombie. Api berkobar, membakar sejumlah besar zombie sekaligus. Zombie biasa dan zombie yang berevolusi yang melahap daging rekan-rekan mereka terbakar sampai mati. Beberapa ratus devourer berhasil melarikan diri,
melarikan diri ke berbagai arah. Saat Devourer ini dibiarkan tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka akan menjadi keberadaan yang menakutkan di level 70, yang bahkan tank tidak dapat memengaruhinya. Kecepatan Devourer sangat mengejutkan saat mereka masuk dan keluar dari api. Namun, jangkauan api sangat luas, dan meskipun Devourer cepat, mereka tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Kulit Devourer dapat menahan api, tetapi otak mereka tidak bisa berhenti terbakar di bawah suhu tinggi. Mayat mereka yang sedikit terbakar jatuh ke tanah. Ketika ratusan Devourer terbunuh, zombie mutan berkepala besar yang tersembunyi puluhan kilometer jauhnya mendidih dalam kemarahan. Devourer adalah salah satu zombie berevolusi terkuat saat ini, dan hanya L4 yang bisa memakan Devourer. Namun, dalam hal kecepatan, Devourer melampaui L4. 400 Devourer lebih dari cukup untuk membasmi 40.000 L2, semengerikan itu mereka. Bagi gerombolan zombie manapun, keberadaan apapun di bawah L3 bisa hilang. Namun, Devourer dan zombie tipe 3 sulit didapat. Mereka adalah inti dari gerombolan. Para Devourer telah terbunuh oleh bom napalm, yang menyebabkan zombie mutan berkepala besar menjadi marah. Ia menutup matanya dan memancarkan kesadarannya. Di antara gerombolan itu, sejumlah L4 memimpin 100.000 L2 dan 300.000 S2, bersama dengan 500 Devourer saat mereka menyerang ke arah ngarai Ningyue. Ada lebih dari 60 L4, masing-masing menjulang di atas 4 meter, dan kekuatan mereka mengerikan. Mereka dapat dengan mudah menangkap tank seperti mainan. Jika mereka mendekat, mereka bahkan dapat menghancurkan tank hingga rata. Lebih jauh lagi, selama meriam tank tidak mengenai kepala mereka hanya dapat melukai L4 sedikit, tetapi tidak membunuh mereka. Melihat gerakan aneh zombie yang berevolusi, banyak prajurit menjadi pucat. Proyektil senjata api berat hanya memantul dari L4, dan bahkan peluncur granat tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kirim serangan artileri untuk menyelimuti seluruh area. Yue Zong memperhatikan gerombolan elit yang mendekat dan memberi perintah dengan dingin. Hong, Hong, Hong. Dengan perintahnya, pasukan artileri mengerahkan segenap tenaga untuk melepaskan tembakan beruntun ke ratusan ribu zombie yang telah berevolusi. Saat tembakan artileri menghujani, banyak zombie yang telah berevolusi hancur berkeping-keping. Meski begitu, sejumlah besar dari mereka berhasil keluar dengan cepat, dan semakin dekat ke perkemahan, dengan 7 atau 8 L4 memimpin jalan. Makhluk seperti L4 cukup untuk menerobos sekelompok evolver, tidak hanya kebal terhadap sebagian besar senjata dan peluru, kekuatannya juga mengerikan, dan memiliki kemampuan untuk menginfeksi. Seluruh kelompok yang terdiri dari ratusan enhancer di level 30 tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Satu L4 dapat menghancurkan seluruh batalion infanteri. Li Guang dan perwira intelijen lainnya memperhatikan L4 yang mendekat dengan wajah pucat. Saat L4 mencapai perkemahan mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu. Tatapan mereka tertuju pada Yue Zong, hanya untuk mengetahui bahwa dia masih tenang. Mata Yue Zong berkilat dingin saat ia memerintahkan, batalion pasukan khusus kedua, maju. Saat ia memberi perintah, 500 prajurit bergegas keluar dengan senjata yang panjangnya sekitar 1,5 meter, kaliber moncong sekitar 25 mm, dan seluruh tubuh berwarna perak. Ke-500 prajurit ini menyesuaikan senjata mereka untuk menghadapi L4 dan mulai menembak. Sejumlah sinar putih melesat ke arah kepala L4, dengan mudah menembus kepala mereka, meninggalkan lubang berdiameter 25 mm. Senjata-senjata ini adalah produk terbaru dari penelitian di bawah ilmuwan Yue Zong, senjata laser berteknologi sangat tinggi. Dengan senjata-senjata ini, baju besi tebal L4 pada dasarnya tidak efektif. Ke-500 prajurit telah melalui perubahan pekerjaan dan setidaknya level 30, memiliki keterampilan keahlian menembak dan meningkatkannya. Mereka dapat membidik dengan akurat dan menembak kepala L4. Saat satu L4 ditembakkan oleh sinar-sinar itu, otaknya langsung terbakar, dan ia jatuh ke tanah. Sisa L4 mengalami nasib yang sama, bahkan sebelum mencapai kamp, kepala mereka tertusuk oleh senjata laser dan mereka mati. Hidup, hidup pemimpin, hidup pemimpin Yue Zong. Petik 2. Petik 2. Melihat kepala L4 tertusuk dan mayat mereka jatuh ke tanah, seluruh medan perang bersorak-sorai, saat moral mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Hu Erran melihat senjata itu, matanya berkilat kaget dan takut, itu adalah senjata laser.
Bentuk lain dari peralatan berteknologi tinggi. Dia benar-benar bisa memproduksi itu. Benar-benar menakutkan, kekuatan senjata laser itu terlihat jelas oleh semua orang, bahkan menembus L4. Hu Erran tidak menyangka bahwa ia dapat menahan kekuatan seperti itu juga. Jika ia mencoba memberontak, ia harus menghadapi 500 senjata ini. Ia mungkin memiliki cara untuk menahan peluru, tetapi terhadap senjata laser, tidak ada yang dapat ia lakukan. Dengan teknologi di tangan Yue Zhong, banyak ahli tidak berani menyimpan pikiran aneh lagi. Li Guang menyaksikan L4 itu mati dan berbicara dengan penuh semangat kepada Yue Zhong, pemimpin. Ini adalah senjata laser, kami berharap Resimen 1 dapat memperolehnya. Jika seluruh Resimen 1 dapat memperoleh senjata ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Banyak binatang mutasi dan zombie tingkat tinggi tidak takut dengan peluru, yang menyebabkan sakit kepala yang hebat bagi para prajurit. Jika mereka memiliki senjata ini, mereka dapat mengatasi masalah ini, dan prajurit biasa juga dapat membunuh zombie yang telah berevolusi. Seluruh resimen, kau pikir ini kubis? Yue Zhong terkekeh dan menegurnya dengan geli, ini adalah perkembangan terbaru di Guangxi. Setelah semua upaya mereka hanya berhasil memproduksi 500 unit. Berdasarkan tingkat produksi saat ini, hanya ada sekitar 300 unit setiap bulan. Meminta 10.000 unit saat ini, menurutmu pasukan lainnya tidak meminta hal yang sama? Jika bukan karena keseriusan situasi, aku tidak akan mengerahkan mereka di sini. Senjata laser adalah sesuatu yang Yue Zhong bersikeras untuk teliti. Banyak peneliti Jepang dan orang-orang yang melalui perubahan pekerjaan ilmuwan telah dilibatkan dalam penelitian, begitulah cara dia berhasil memproduksinya. Namun, bahkan setelah keberhasilan penelitian, dia masih kekurangan peralatan dan sumber daya yang diperlukan. Itulah sebabnya mereka hanya berhasil memproduksi 500 senjata laser. Lebih jauh lagi, penggunaan dalam situasi yang mengerikan ini menunjukkan keefektifannya. Li Guang memasang ekspresi menjilat, seperti ini. Pemimpin, mengapa kau tidak meninggalkan 500 orang ini bersama kami terlebih dahulu? Bukankah targetmu berikutnya adalah ibu kota? Selama kita memiliki 500 senjata laser ini, kita dapat menggunakannya untuk mencapai sana lebih cepat. Jika 500 senjata laser itu ditinggalkan bersama mereka dapat menggunakannya untuk melawan L4. Bahkan binatang mutasi dengan pertahanan yang kuat tidak akan menjadi masalah lagi. Yue Zhong tertawa pelan, aku akan mempertimbangkannya. Kita harus melihat kinerja setiap unit kali ini. Li Guang menyilangkan tangan di dadanya, pemimpin, yakinlah, resimen pertama kita pasti akan memberikan kontribusi paling banyak. Yue Zhong menjawab sambil menyeringai, sebelum berbalik untuk mengamati situasi. Di tanah, ada tembakan artileri dan serangan dari senapan serbu yang menyelimuti zombie yang berevolusi, membunuh mereka bahkan sebelum mereka mendekati garis pertahanan. L4 yang seperti tank menderita yang terburuk, sinar laser menembus kepala mereka menyebabkan mereka terkulai mati. Senjata laser difokuskan pada L4, sehingga zombie yang berevolusi lainnya rentan terhadap tembakan meriam dan artileri, serta pasukan elit yang dipimpin oleh Zuo Yatong. Zombie yang benar-benar dapat menembus api dan bom tidak banyak, dan dengan mudah disingkirkan oleh Zuo Yatong dan bawahannya. Pertarungan sengit berlanjut selama lebih dari 2 jam, sebelum gerombolan itu mulai mundur di bawah komando zombie mutan berkepala besar. Tidak bagus, zombie ini memiliki kemampuan belajar yang kuat. Yue Zhong memperhatikan gerombolan yang mundur dan mengerutkan kening. Jika itu terjadi di masa lalu, zombie pasti tidak akan mundur. Namun, entah bagaimana mereka mundur setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus garis pertahanan Yue Zhong, membuatnya menjadi serius. Komandan di balik gerombolan ini menjadi lebih pintar, dan tampaknya mampu memiliki kecerdasan seperti manusia. Semakin pintar komandan zombie, semakin berbahaya bagi manusia. Yue Hong dapat dengan mudah menghancurkan dan mengalahkan gerombolan yang kuat karena mereka terlalu bodoh, dan Z2 biasanya juga pengecut dan bodoh. Z2 hanya memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan hanya bisa memimpin gerombolan besar. Namun, kali ini, komandannya jelas jauh lebih mampu daripada Z2. Di bawah perintah Yue Zhong, 30 helikopter serbu terbang di atas gerombolan itu, menjatuhkan bom napalm di mana-mana. Api dengan cepat menyebar dan menyelimuti sebagian besar gerombolan itu, membakar banyak zombie biasa dan beberapa zombie yang telah berevolusi. Sayang sekali, kalau saja aku punya lebih banyak api yang kuat,
zombie-zombie ini hanya akan menjadi hidangan pembuka. Yue Zong memperhatikan lautan api yang menyala, dan berpikir dalam hati. Zombie mutan yang tersembunyi itu menatap 30 helikopter serbu itu dengan dingin, dan menggali ke dalam dada L4. Segera setelah itu, gerombolan yang berkekuatan 2.200.000 orang itu mulai mundur menuju kota Bayan. Hidup, hidup, petik 2 petik 2. Melihat gerombolan besar itu mundur, semua prajurit bersorak. 3 juta zombie telah memberi mereka tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Saat para zombie pergi, mereka semua menghela napas lega. Hu Erran melihat 2,2 juta zombie yang tersisa pergi, matanya berbinar, brigade ketiga, kejar. Tak lama kemudian, Hu Erran memimpin 3.000 pengendara dari brigade ketiga dan mengejar para zombie yang mundur, sambil menembaki mereka. Li Guang melihat Hu Erran menyerbu keluar dan alisnya berkerut, berteriak marah, Hu Erran, orang itu benar-benar bertindak cepat. Peleton ketiga, maju. Jangan biarkan para bajingan dari brigade ketiga itu mengalahkan kita. 1.000 pengendara sepeda motor dengan cepat bergerak maju menuju para zombie. Tepat saat Hu Erran dan anak buahnya memburu para zombie, tiba-tiba gerombolan itu terbagi, dan 50 Devourer, 100 S4, 1000 S3, dan 10.000 S2 menyerbu keluar. Unit cepat ini tiba-tiba menerkam brigade ketiga Hu Erran. Tidak bagus. Mundur, mundur. Hu Erran menyaksikan para zombie menyerbu keluar, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat meraung. 3.000 penunggang kuda juga merupakan elit dari Central Plains, dan dengan cepat mendesak kuda mereka kembali. 100 S4 meledak keluar dengan kecepatan yang mengerikan, berkali-kali lebih cepat daripada mobil sport tercepat, dan mereka dengan cepat mengejar 3.000 penunggang kuda, menarik beberapa dari mereka ke bawah dan mencabik-cabik leher mereka, sebelum mencabik-cabik mereka. Segera, lebih dari lusinan dari mereka telah ditarik turun dari tunggangan mereka. Kecepatan S4 sangat mengerikan, dan kecuali mereka adalah evolver tingkat tinggi, saat mereka tertangkap, mereka akan terkoyak. Binatang buas, binatang sialan, Hu Erran segera menyebabkan tubuhnya ditutupi dengan darah doki khasnya, dan dia mengayunkan bilah lengkung peraknya, menebas S4 yang mendekatinya menjadi 2. Sebagai ahli puncak, S4 itu masih tidak bisa berbuat banyak padanya. Saat dia membunuh S4 itu, 1000 S3 dan 50 Devourer berhasil mengejar. Kecepatan mereka mungkin tidak dapat menandingi S4, tetapi kecepatan dan kekuatan mereka lebih tinggi daripada Black Scarlet Stallion, mengejar hanya dalam beberapa saat. Salah satu Devourer melompat ke atas seorang penunggang, membuka mulutnya yang besar untuk menggigit penunggang itu, mencabik jantungnya, sebelum menyerap esensi darahnya. Devourer lain membuka rahangnya untuk memuntahkan gas racun, yang langsung merusak 6 penunggang, menyebabkan mereka jatuh dari tunggangan mereka. Gas hitam menutupi tubuh mereka, dan daging mereka mulai mengeluarkan bau busuk. 1. S3 menyerang tepat ke arah seorang penunggang, menariknya dari tunggangannya dan mencabiknya. Serangan mendadak ini membuat para pengendara brigade ketiga tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan, karena mereka semua dilumpuhkan satu persatu. Yue Zong menyaksikan kengerian ini, ekspresinya tidak sedap dipandang, sial. Kapan para zombie menjadi begitu licik? Mereka benar-benar tahu cara memanfaatkan elit mereka untuk menjebak prajurit kita. Hu Erran menyaksikan dengan putus asa, sudah berakhir. Apakah brigade ketiga kita akan jatuh di sini? Pada saat ini, unit zombie yang berevolusi menunjukkan sifat mereka yang menakutkan, mengepung brigade ketiga dan mencabik-cabik para prajurit. Jika tidak ada bantuan yang datang, seluruh brigade ketiga pasti akan jatuh. Hu Erran tahu betul tentang kewaspadaan dan kehati-hatian Yue Zong terhadapnya. Dia telah mengambil risiko untuk mengejar para zombie, dan jika Yue Zong tidak menyelamatkannya, itu bukanlah hal yang tidak terduga. Hu Erran memikirkannya, jika dia berada di posisi Yue Zong, dia juga akan membiarkan Yue Zong mati. Bagaimanapun, posisinya di antara para penunggang kuda Mongolia terlalu tinggi, melebihi Yue Zong. Selama Hu Erran tidak mati, banyak penunggang kuda Mongolia tidak akan benar-benar setia kepada Yue Zong. Pada saat ini, suara tembakan senapan mesin yang intens datang dari langit, menghujani para zombie. Ada juga beberapa putaran meriam yang meledakkan para Devourer hingga berkeping-keping. Dengan dukungan helikopter serbu,
Hu Erran memimpin 2.100 penunggang kuda yang tersisa keluar dari pengepungan mereka dan melarikan diri dari para zombie yang berevolusi. Para zombie yang berevolusi itu melancarkan serangan cepat, dan sekarang, mereka perlahan mulai mundur. Melihat ini, pasukan lainnya yang berniat mengejar menjadi waspada, dan tidak berani mengejar terlalu dekat. Lai Mingyi juga sedikit memanggil pasukannya, mengikuti unit sepeda motor dari Resimen 1. Dengan dukungan helikopter serbu, mereka perlahan-lahan menghancurkan gerombolan zombie yang besar itu. Para Devourer dan S4 juga dianggap sebagai pasukan tempur yang berharga di antara para zombie, dan setelah pembalasan itu, mereka tidak melakukan gerakan aneh lagi, yang memungkinkan pasukan Lai Mingyi untuk membunuh zombie biasa di pinggiran. Saat para prajurit mengejar, tiba-tiba, pasukan yang terdiri dari 20.000 L2 dan S2 menyerbu keluar, sementara gerombolan lainnya terpisah menjadi 4 bagian saat mereka menuju pasukan Lai Mingyi. Dengan gerakan tiba-tiba ini, Lai Mingyi dan anak buahnya merasakan tekanan, dan tidak punya pilihan selain mundur, sambil mengirim pasukan untuk menghabisi zombie yang berevolusi itu. Jika mereka tidak menyingkirkan para zombie ini, jalan mundur mereka akan terputus, dan mereka akan menderita di kedua belah pihak. Kekuatan yang terdiri dari para zombie yang berevolusi itu kuat, dengan jumlah mereka, Lai Mingyi dan para prajuritnya kalah dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa saja dihabisi. Tanpa pangkalan, benteng, jebakan, atau dukungan senjata lainnya, 50.000 zombie yang berevolusi sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan pasukan yang telah didirikan Yue Zong di Central Plains. Bagaimanapun, manusia tidak akan mampu melawan zombie yang berevolusi. Komandan zombie benar-benar sedang belajar. Yue Zong memperhatikan taktik para zombie yang berevolusi, dan alisnya berkerut. Yue Zong memiliki pengalaman menghadapi Z1 dan Z2. Mereka paling-paling hanya bisa mengumpulkan zombie yang tersebar, dan hanya akan memerintahkan mereka untuk menggunakan jumlah mereka untuk mengalahkan target. Tidak ada strategi atau taktik yang terlibat. Gerombolan sebesar ini sudah menakutkan, begitu mereka belajar menggunakan taktik perang, tingkat ancaman akan meningkat. Saat gerombolan zombie terbagi menjadi 4, sulit untuk membasmi mereka sepenuhnya. Lai Mingyi memimpin brigade kedua menuju pasukan cadangan yang dikirim oleh resimen pertama, dengan 20 tank memimpin, saat mereka bertarung melawan 20.000 zombie yang berevolusi selama lebih dari 4 jam. Mereka menderita 20 korban sebelum akhirnya berhasil memusnahkan mereka. Setelah Lai Mingyi dan pasukannya memusnahkan 20.000 zombie yang berevolusi, langit menjadi gelap, dan para prajurit tidak memiliki cara untuk mengejar gerombolan zombie. Pada malam hari, kemampuan bertarung manusia akan menurun, sementara zombie tidak terpengaruh. Mundurnya pasukan membuat para prajurit menjadi rileks, dan terdengar suara kegembiraan dan sorak-sorai di mana-mana. Mereka mungkin tidak berhasil menghabisi 4 juta zombie, tetapi setelah hampir sebulan bertempur, mereka telah menghabisi hampir 2 juta zombie, dan ini membuat mereka merasa bangga dan bangga. Hu Erran menghampiri Yue Zong, dengan tatapan rumit, dan berkata, "Terima kasih banyak, pemimpin." Dalam pertempuran sebelumnya, jika Yue Zong tidak mengirimkan bantuan tepat waktu, bahkan jika Hu Erran berhasil melarikan diri dari para zombie dengan kekuatannya, brigade ketiganya akan kalah total. Yue Zong menatapnya dan menjawab dengan lembut, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena kau adalah bawahanku, dan berjuang untukku di medan perang, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, jika kau menyimpan pikiran yang tidak seharusnya kau miliki, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Hu Erran, yang telah menjadi pemimpin seluruh kekaisaran Mongolia, jelas merupakan orang yang ambisius. Kemampuannya benar-benar luar biasa, dan di antara bawahan Yue Zong, tidak ada yang mungkin bisa mengendalikan pasukan besar seperti yang dilakukan Hu Erran terhadap para penunggang kuda Mongol. Karena Yue Zong ingin segera memperluas kekuatannya, ia harus melawan para zombie dengan bantuan Hu Erran. Hu Erran menjawab dengan senyum pahit, "Iya." Hu Erran akan mengingat kata-kata pemimpin. Gerombolan besar itu mundur, berkumpul bersama sebelum menuju kota Baozi. Yue Zong mengerahkan resimen pertama yang terdiri dari tank-tank, brigade kedua Lai Mingyi, dan brigade ketiga Hu Erran saat mereka mengejar gerombolan itu. 30 helikopter serbu terus menghujani para zombie dengan bom napalm, membakar sebagian besar zombie. Karena kurangnya tembakan artileri, Lai Mingyi dan yang lainnya harus waspada terhadap potensi serangan tiba-tiba dari zombie yang telah berevolusi.
Mereka melanjutkan serangan yang dijaga ketat, dan hanya berhasil membunuh 400.000 zombie lainnya. Gerombolan itu mundur ke kota Baozi dan tidak berhenti, malah terus bergerak ke arah utara. Setelah penyerangan dan pengejaran terus-menerus, bahan bakar dan amunisi yang dihabiskan oleh pasukan Yue Zong mulai terkumpul. Pabrik-pabrik terus memproduksi amunisi, tetapi dalam keadaan seperti itu, Yue Zong hanya bisa meminta untuk berhenti. Zuo Yatong mendatangi Yue Zong, mengenakan pakaian militernya yang ketat, sambil melaporkan, kota Bayan berada di bawah kendali kita sekarang, kita telah kehilangan 120 prajurit dari Batalion Sampah, 6 dari Resimen 1, 7 dari Brigade 2, 13 dari Brigade 3. Senjata yang kita temukan di kota Bayan berjumlah. Saat para zombie meninggalkan kota Bayan, Yue Zong dengan cepat memimpin pasukannya untuk mengambil alih kota, dan membersihkan zombie yang tersisa. Sebagian besar zombie telah diperintahkan untuk pergi oleh zombie mutan, namun, beberapa masih terjebak di dalam berbagai bangunan. Membersihkan adalah pekerjaan yang berbahaya, dan dari waktu ke waktu, akan ada beberapa korban. Zuo Yatong membawa selembar dokumen dan mengamati Yue Zong. Saat ini, berdasarkan laporan, kota Baozi sudah berada di bawah kendali kita, dan kita seharusnya dapat membersihkannya sepenuhnya dalam waktu seminggu. Yue Zong memejamkan mata, dan menghela napas lega. Kota Bayan dan kota Baozi adalah dua kota besar di Central Plains, dan ada banyak pabrik besar di dalamnya. Selama mereka berada dalam kendalinya, dengan tenaga kerja yang memadai, dia dapat mulai memproduksi amunisinya. Zombie mutan mungkin telah mengembangkan kecerdasan seperti manusia, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sebuah kota bagi umat manusia. Bayan dan Baozi mendarat di tangan Yue Zong, dan hanya dalam waktu singkat, dia dapat mengubah mereka untuk meningkatkan kekuatan militernya, dan menghasilkan amunisi. Dengan amunisi yang cukup, ia bisa menghadapi gerombolan besar. Kali ini, fakta bahwa ia bisa menghadapi 2 juta zombie, selain bawahannya, alasan utamanya adalah ia memiliki amunisi untuk mendukung pasukannya. Tanpa amunisi dan bahan bakar, tank, dan helikopter hanyalah logam yang tidak berguna. Setelah pertempuran tunggal ini, pengeluarannya sangat besar. Terutama bahan bakar, itu hampir memusnahkan semua yang telah ia peroleh dari pegunungan Ulan. Ia tidak punya cara untuk melanjutkan pengejaran, dan hanya bisa menyaksikan gerombolan itu terus bergerak ke utara. Yue Zong tahu bahwa membiarkan mereka pergi akan menjadi bencana besar, tetapi ia tidak punya cara untuk memusnahkan mereka sepenuhnya dalam waktu dekat. Hampir setahun telah berlalu sejak dunia berubah, dan meskipun Yue Zong telah mendapatkan kembali Bayan dan Baozi, tidak ada pemberitahuan tentang level apapun yang diperoleh. Ini karena batas waktu untuk misi yang telah ia terima telah berakhir, dan penaklukan kota tidak lagi ada di papan misi sistem dewa dan iblis. Hanya reklamasi ibu kota yang masih memiliki beberapa insentif. Yue Zong tahu bahwa dengan sedikit waktu lagi, pasukannya akan menjadi lebih kuat. Dia membuka matanya dan menatap Zuo Yatong. Pakaian ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang dewasa sepenuhnya, tampak sangat menarik. Zuo Yatong bisa merasakan tatapan panas Yue Zong pada dirinya sendiri, dan wajahnya sedikit memerah, karena rasa percaya diri muncul di hatinya. Ada sedikit ketegangan seksual di ruangan itu. Pada saat ini, seorang petugas datang ke pintu dan mengetuk, mengganggu suasana, lapor. Yue Zong menatap petugas itu dan menjawab dengan sungguh-sungguh, masuk. Ada apa? Prajurit itu menjawab dengan sungguh-sungguh, pemimpin. Drone tak berawak kami telah menemukan 30,000 tentara bergerak menuju kita dari Mongolia. Wajah Yue Zong berubah saat dia berdiri tiba-tiba, Hu Erran telah memberontak. Posisi Hu Erran di antara bangsa Mongol itu penting, jika dia memilih untuk memberontak sekarang, Yue Zong akan dipaksa untuk memusnahkan mereka. Brigade ketiga semuanya adalah prajurit elit yang baik, dan Yue Zong tidak tega membunuh mereka. Perwira itu dengan cepat menjelaskan, tidak. Pemimpin, itu bukan Hu Erran. Itu adalah kekaisaran Mongol dari wilayah luar Mongolia. Yue Zong menghela napas lega, dan dengan cepat menuju ke pusat komandonya. Pemimpin, petik 2. Saat Yue Zong memasuki pusat komando, para perwira dengan cepat memberi hormat. Yue Zong melihat ke arah layar, dan melihat pasukan berkekuatan 30.000 orang di atas tunggangan mereka berlari kencang menuju kota Bayan. Para prajurit ini membawa banyak ternak mereka, juga kuda-kuda mereka. Mereka ditemani oleh tank dan kendaraan lapis baja,
sementara beberapa Eurocopter dan beberapa helikopter serbu Mi-24 Rusia menemani mereka di langit. Kerajaan Tuhan, bajingan sialan, Yue Zong melihat gambar yang diambil oleh pesawat nirawak itu, dan matanya berkilat dingin, tangannya terkepal erat, saat semburat amarah muncul di hatinya. Sebelum kiamat, kekuatan bagian luar Mongolia tidaklah kuat, dan militer mereka jelas tak tertandingi oleh bagian lain negara itu. Namun, mereka tiba-tiba memiliki lebih dari 100 helikopter serbu, jelas ada yang mendukung mereka. Satu-satunya kekuatan yang bisa melakukan itu adalah kerajaan Tuhan Li Guang. Melihat gambar-gambar yang ditampilkan, ekspresinya serius saat dia bertanya, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mongolia luar telah mengerahkan 30.000 tentara untuk menyerang Yue Zong. Mereka jelas telah menerima dukungan dari kerajaan dewa. Pasukan mereka tidak hanya bertumpuk, mereka juga memiliki cadangan helikopter, tank, dan kendaraan lapis baja. Ini adalah musuh yang tidak bisa diremehkan. Yue Zong dapat mengalahkan Hu Erran, karena 30 helikopter serbu di gudang senjatanya memainkan peran besar. Tanpa mereka, dia tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Yue Zong menjawab, "Saya akan memimpin pasukan secara pribadi untuk memusnahkan mereka." Pertempuran ini akan menentukan penguasa dataran tengah. Jika Yue Zong kalah, maka otoritas akan jatuh ke Mongolia luar, dan dia tidak ingin membiarkan mereka terjadi. Di dataran tengah, 30.000 pasukan saat ini sedang menyerang. Di antara pasukan, ada 6 kendaraan lapis baja yang menarik karavan yang diubah, yang panjangnya 20 meter, lebar 20 meter dan tinggi 6 meter, dengan 6 roda di bawahnya. Karavan yang diubah mewah seperti itu tidak memiliki pasar di masa lalu, karena jalan tidak mungkin mengakomodasi ukuran seperti itu. Namun, di dataran tengah, itu mungkin untuk memanfaatkannya. Di dalam karavan, desain interiornya mewah, dan lantainya ditutupi dengan permadani Persia yang mahal, sementara lukisan-lukisan indah tergantung di sekelilingnya. Bahkan atapnya memiliki lampu kristal. Seorang pria berambut pirang, bermata biru dengan penampilan yang sangat tampan menyeruput anggur merah sambil duduk di sofa. Di sampingnya, 2 wanita cantik dengan hanya kain sutra yang menutupi mereka duduk sambil memijat kakinya, 2 lainnya membantunya memijat bahunya. Seorang gadis berdada besar berlutut di depannya sambil memberinya makan buah-buahan dengan hati-hati. Pria ini menikmati dirinya sendiri seolah-olah dia adalah penguasa suatu negara, menikmati layanan dari 5 wanita serta senyum mereka yang memikat. Dia menatap seorang wanita cantik yang duduk di seberangnya, yang mengenakan pakaian kulit ketat, rambutnya diikat ekor kuda, dan sosoknya tidak kalah dengan wanita cantik lainnya yang hadir. Wajahnya yang elok memancarkan hawa dingin yang tampaknya membekukan siapapun yang terlalu dekat. Dia berkata, "Lina, tenanglah sedikit. Sulit untuk mendapatkan istirahat seperti ini. Mengapa kamu tidak menikmati pemandangan saja?" Lina melirik Hariman dengan dingin, "Hariman, misi kita adalah membasmi Yue Zong, dan menghancurkan faksi-faksinya di luar sini. Jika kamu bermain-main begitu banyak sehingga kamu membiarkannya pergi, para tetua tidak akan membiarkanmu pergi." Pria tampan dan wanita yang sangat seksi dengan aura seperti pedang ini adalah rasul terkuat dari kerajaan dewa, Hariman dan Lina. Selain mereka, ada 4 orang lain di sisi mereka masing-masing, total 6 pria dan 2 wanita. Mereka adalah utusan ilahi yang dibawa oleh mereka berdua. Hariman terkekeh dan menuangkan anggur di tangannya ke wanita cantik di sampingnya, Dewan Tetua. Bagaimana mungkin mereka mempertanyakan seorang rasul untuk masalah kecil seperti ini? Lagi pula, Yue Zong hanyalah seekor monyet berkulit kuning yang beruntung. Setiap rasul dapat mengalahkannya tanpa masalah. Dewan Tetua benar-benar mengirim 2 rasul, mereka pasti melebih-lebihkan monyet ini. Saat anggur di gelas dituangkan ke wanita cantik itu, para wanita lainnya mulai menjilatinya. Ini adalah sesuatu yang sangat disukai Hariman, dia suka melihat wanita-wanita cantik ini bertingkah seperti anjing. Meskipun dia mungkin tersenyum dengan sangat hangat, dia juga bisa membalik dan menamparkan seorang wanita sampai mati. Ketika kiamat terjadi, Hariman belum terbangun sebagai seorang evolver, dia dikhianati oleh pacarnya yang cantik demi sepotong roti. Dia hampir mati di rahang seorang zombie. Sejak saat itu, dia suka menyiksa wanita cantik, memperlakukan mereka seperti anjing. Lina mengerutkan kening saat melihatnya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Melihatnya menginjak dan mempermalukan wanita-wanita itu, dia sangat tidak senang. Lebih jauh lagi,
dia bisa mendeteksi tatapan liar Yue Zong yang menjelajahi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin melakukan hal yang sama padanya. Sebenarnya, jika bukan karena kekuatannya dan nilainya, dia sudah lama menjadi mainan bagi eselon atas kerajaan Tuhan juga. Salah satu utusan ilahi, yang berkulit hitam, menatap Lina, matanya dipenuhi nafsu. Rasul yang terhormat, kita memiliki satelit, setiap gerakan Yue Zong tidak akan bisa lolos dari pandangan kita. Apapun yang mungkin mereka rencanakan, mereka tidak akan bisa lolos dari apa yang akan datang untuk mereka. Pertempuran ini, karena kita telah membuat keputusan untuk memusnahkan mereka, mereka tidak punya cara untuk lari. Pilihan terbaiknya adalah membubarkan pasukannya, dan menuju pegunungan. Dalam peperangan modern, intelijen sangat penting. Dengan satelit dalam kendali mereka, kerajaan Tuhan dapat dengan mudah memata-matai bagian manapun di dunia. Terlepas dari di mana Yue Zong ingin menyerang, semuanya akan terungkap oleh satelit. Lebih jauh lagi, 30.000 orang Mongolia itu ditumpuk dengan bantuan kerajaan Tuhan, dan dengan demikian, mereka dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan Lina tidak benar-benar percaya bahwa mereka akan kalah, dia hanya mencari alasan untuk menegur Hariman. Hariman, menyaksikan 5 wanita cantik itu berjuang untuk menjilati anggur dan dia tertawa, sebelum mengambil jarum suntik dari kotak di sampingnya dan menyuntikkan dirinya sendiri. Ayo pergi. Lina melihat jarum suntik itu dan wajahnya berubah, dengan cepat pergi. Yang disuntikkan Hariman ke dalam dirinya sendiri adalah racun. Setelah menjadi seorang rasul, ia telah menikmati semua yang ada di muka bumi. Jadi, dalam kehampaannya, ia memilih menggunakan racun untuk mendapatkan kenikmatan. Ia akan menjadi orang mesum yang sakit ketika ia menyuntikkan racun ke dalam dirinya sendiri, menjadi tidak terkendali. Lina tidak ingin berbicara dengannya lagi ketika ia dalam kondisi seperti itu. Lina memimpin 4 utusan ilahinya dan meninggalkan ruangan, menuju tempat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, terdengar suara pakaian robek dan erangan para wanita dari kamar Hariman di dalam hutan sekitar 10 li dari pasukan Mongolia luar. Yue Zong telah menyelimuti tubuhnya dengan selapis rumput, sambil mengamati sekelilingnya dengan tenang. Di belakangnya, ada 1.000 prajurit elit dan 3.000 trin. Yue Zong telah mengetahui tentang satelit kerajaan dewa sejak lama. Apapun tindakan yang diambilnya, ia tahu sulit untuk bersembunyi dari satelit. Namun, pergerakan makhluk hidup mutan apapun di malam hari mampu menghindari satelit. Lebih jauh lagi, 1.000 prajurit elit telah menyebar dan berkumpul di lokasi ini dari berbagai lokasi di bawah perintah Yue Zong. Jika itu adalah pasukan yang besar, tidak mungkin ia bisa menghindari satelit. Namun, jika ia tidak menggunakan tank, kendaraan lapis baja, atau helikopter serbu, ia masih bisa melanjutkan perjalanan. Saat ini, langit telah berubah gelap karena malam, dan sebuah bayangan muncul tiba-tiba, menampakkan dirinya kepada Yue Zong. Itu adalah Tenpyo Saka yang cantik tetapi tanpa emosi. Ia berbicara dengan dingin, tidak ada masalah. Tenpyo Saka ahli dalam pembunuhan, dan merupakan prajurit pengintaian terbaik di malam hari. Setelah peningkatan dari sistem dewa dan iblis, dia memperoleh banyak keterampilan dan teknik, menjadi salah satu dari 10 prajurit pengintaian teratas dalam pasukan Yue Zong. Lakukan, Yue Zong melirik BL, saat dia memerintahkan. Dia memejamkan mata, dan gelombang spiritual terpancar keluar, sebelum dia membukanya dan menunjuk ke perkemahan orang-orang Mongolia luar. 3.000 trin melesat maju tanpa suara, menuju ke perkemahan Mongolia. Yue Zong sendiri memimpin 1.000 elit dan melancarkan serangan mendadak. Jika itu adalah serangan frontal, Yue Zong tidak yakin bahwa dia bisa memenangkan banyak tank dan helikopter serbu yang disiapkan oleh kerajaan dewa. Dia hanya punya kesempatan dengan serangan malam. 10 trin tipe 3 itu seperti embusan angin yang dengan cepat memasuki perkemahan dan mengayunkan cakar mereka, memenggal banyak prajurit Mongolia. 8 trin tingkat tinggi menghancurkan garis pertahanan Kam. Sejumlah besar trin beserta 1.000 elit segera menyerbu Kam dan mulai membantai makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Suara tembakan terdengar di seluruh Kam, dan seluruh tempat menjadi kacau. Banyak prajurit bergegas keluar dari Kam, ekspresi mereka penuh ketakutan saat mereka berlarian seperti lalat tanpa kepala. Mongolia luar telah damai untuk jangka waktu yang lama, dan para prajuritnya sebagian besar adalah warga biasa. Setelah kiamat, karena populasi yang jarang di wilayah yang luas, banyak dari mereka yang selamat. Mereka tidak seperti para prajurit di bawah Yue Zong,
yang harus bertempur dalam banyak pertempuran untuk bertahan hidup, mengumpulkan pengalaman. Selain itu, serangan malam sulit untuk dipersiapkan, dan mudah bagi para korban untuk panik. Dengan serangan seperti itu, sebagian besar dari mereka segera melarikan diri. Pasukan yang tersebar berlari ke segala arah, meninggalkan baju zirah dan senjata mereka. Serangan malam, ikut aku. Sebagai yang terkuat di antara para elit kerajaan dewa, Lina segera bereaksi saat dia mendengar teriakan itu. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan dinding karavan, dan melompat keluar, memimpin 4 utusan ilahinya keluar. Saat dia melompat keluar, dia melihat Yue Zong dengan tatapan dingin, mengarahkan RPG ke karavan. Ada 10 prajurit lain yang juga mengangkat RPG di pundak mereka. Selain itu, 40 prajurit lain dengan senjata laser membidik mereka. Rasa krisis yang mematikan muncul di hati Lina. Bunuh mereka. Mata Yue Zong berkilat dingin saat dia menarik pelatuk. Dengan kilatan, 10 roket melesat ke arah karavan. Hong, hong, hong. Dengan ledakan keras, karavan itu langsung hancur berkeping-keping, sementara Lina dan 4 utusan ilahinya diselimuti oleh puing-puing dan debu. Saat roket meledak, beberapa sinar laser ditembakkan, memastikan bahwa semua yang ada di dalamnya hancur berkeping-keping. Meskipun Yue Zong tidak tahu identitas Lina, dia yakin bahwa karavan mewah itu adalah kediaman seseorang yang penting. Hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya yang bisa selamat. Turun, tepat saat dia hendak pergi, hawa dingin menyelimuti hatinya, dan rasa bahaya yang luar biasa bergema di benaknya. Dia meraung dan turun ke tanah. Kata-katanya baru saja terdengar ketika 4 bilah angin besar menyapu keluar dari awan debu, mengiris 4 prajurit, menembus kulit binatang mutasi tipe 2 mereka, dan mengiris tubuh mereka menjadi 2. Menyaksikan ini, prajurit lainnya segera tiarap. Sakit, sakit, siapa itu? Siapa yang berani menyerangku? Aku akan membunuhnya, aku akan membantainya. Dari debu, suara marah bergema, saat sesosok melangkah keluar. Kepalanya memiliki sepasang tanduk, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, wajahnya terukir dengan rune iblis, dan sepasang sayap iblis menyebar dari punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka-luka, sementara matanya yang merah berputar-putar. Sosok seperti iblis ini adalah Hariman, dia adalah seorang evolver dengan atribut 4 kekuatan, kelincahan, semangat, dan vitalitas, dan memiliki kemampuan transformasi iblis tingkat kedua yang kuat. Dengan keterampilan ini, dia selalu meningkatkannya, mencapai potensi level 3 setelah menghabiskan banyak sumber daya dan poin keterampilannya yang berharga. Dengan 3 poin keterampilan lainnya serta buku keterampilan tingkat ketiga, dia dapat segera mendorongnya ke alam berikutnya. Mengaktifkan keterampilan ini memungkinkan Hariman mencapai kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih cepat dari Lightning. Dalam sekejap, dia telah mencapai garis depan, menebas dengan tangannya dengan santai, dan merobek kepala 3 evolver berbasis kekuatan di sisi Yue Zong. Evolver ini adalah level 43 ke atas, tetapi mereka bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Ini adalah teror sejati para rasul di kerajaan Tuhan. Di sisi lain, embusan angin besar bertiup dari puing-puing. Saat Lina berdiri, matanya bersinar dengan amarah yang mematikan. Badai di belakangnya bertiup ke arah Yue Zong, saat tangannya melambai dan mengirimkan 2 bilah angin, langsung membantai 2 prajurit lain yang memegang senjata laser. Serangan tiba-tiba Yue Zong telah langsung menghancurkan 8 utusan ilahi sebelum mereka bahkan bisa melakukan apapun, hanya menyisakan Lina dan Hariman. Jika bukan karena kekuatan mereka yang mengerikan, mereka juga akan binasa di bawah serangan gabungan RPG dan senjata laser. Yue Zong, apakah itu kamu? Bagus sekali, matilah untukku. Hariman meraung saat dia menghancurkan kepala 2 prajurit, menarik seluruh tulang belakang mereka keluar, sebelum menertawakan Yue Zong dengan kejam. Dia mengepakkan sayapnya, dan menyerang tepat ke arah Yue Zong. Tatapan Yue Zong berubah dingin, saat dia mengaktifkan langkah bayangan dan armor penyerap tulangnya. Dengan jentikan tangannya, pedang api yang terbuat dari cakar burung api tipe 4 muncul di tangannya. Itu adalah senjata paling tajam yang dimiliki Yue Zong di gudang senjatanya, bahkan senjata level 5 yang telah dia tingkatkan tidak dapat menandinginya. Satu-satunya titik lemahnya adalah tidak mungkin senjata itu bisa menyerap pengalaman yang diperoleh dari membunuh binatang mutasi. Saat Hariman hendak mencapai Yue Zong, pupil Yue Zong menyempit, dan dia mengaktifkan manipulasi gravitasinya,
menyelimuti Hariman. Tubuh Hariman sedikit tenggelam, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali, dan dia mengulurkan cakarnya ke arah kepala Yue Zong, keterampilan gravitasi. Hanya 2 kali, lemah. Jika kamu ingin memberiku beberapa masalah, itu harus setidaknya 10 kali. Bodoh, kamu bisa mati karena kebodohanmu. Setelah berubah menjadi iblis orde kedua, Hariman memiliki kekuatan yang mengerikan, cakarnya bisa merobek lambung Teng. Selama cakarnya terhubung, bahkan karapas tulang White Bones akan hancur. Hariman meraih dengan kuat, dan kepala Yue Zong menghilang menjadi ketiadaan. Klon bayangan, jantung Hariman tersentak kaget dan dia mundur ke belakang. Sebuah bilah tajam menyapu dadanya, merobek luka berdarah. Jika dia sedikit lebih lambat, seluruh tubuh bagian atasnya akan teriris. Dia mundur beberapa meter, ketika tiba-tiba, puluhan sinar laser ditembakkan ke arahnya. Dia melesat dari posisinya, dan sinar laser melesat melewati lokasi aslinya, menciptakan lubang di tanah. Ketika dia muncul kembali, ada beberapa luka ringan lagi di tubuhnya, serta lubang peluru 25 mm di sayap kanannya. Bahkan tubuh iblisnya tidak memiliki cara untuk bertahan melawan sinar laser. Hebat, hebat, Yue Zong, kamu benar-benar seseorang yang telah mendekati kekuatan Rasul. Kamu bahkan memiliki bawahan yang kuat. Sepertinya aku perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk membunuhmu. Biarkan aku membunuh semua bawahanmu terlebih dahulu, lalu aku akan berurusan denganmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan menangkap wanita-wanitamu, dan mengubah mereka semua menjadi wanita jalang. Haha, haha, mata Hariman memerah, saat dia tertawa terbahak-bahak. Dengan satu langkah, dia berhasil melompati puluhan meter. Dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung merobek kepala serta tulang belakang seorang evolver berbasis kekuatan level 40. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hariman bergerak meliuk-liuk di antara para prajurit bagaikan iblis, mencakar otak para evolver, sementara darah segar berceceran di mana-mana dengan cara yang mengerikan. Para evolver yang berbasis kekuatan langsung terbunuh olehnya, sementara para evolver yang berbasis kelincahan nyaris tak mampu menahan pukulan pertamanya dengan pedang mereka sebelum mereka terbunuh oleh pukulan kedua. Hanya dalam waktu singkat, 6 evolver yang telah mengikuti Yue Zong sejak Vietnam, dan telah membunuh banyak musuhnya, langsung terbunuh. Yue Zong menunjuk Hariman dan berteriak, Yin Suang. Bunuh dia. Kekuatan Yue Zong sangat dahsyat, tetapi kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan seorang evolver dengan atribut 4 kali lipat dengan transformasi iblis orde kedua. Jika Hariman menyerangnya, dia masih dapat bertahan dan menerima pukulan itu, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mencegahnya membunuh bawahannya. Ya, ayah, Yin Suang akan membunuhnya sekarang. Yin Suang tersenyum cerah pada Yue Zong, sebelum melesat maju dengan kecepatan suara, mengincar Hariman. Hanya dalam hitungan napas pendek, Yin Suang telah muncul di hadapannya, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan kejam. Tinju kecilnya, yang pucat meledak ke arah otaknya. Metode pembunuhan yang disukai Hariman adalah dengan mencengkeram kepala dan mencabut seluruh tulang belakang korbannya, sementara Yin Suang menyebabkan kepala lawannya meledak dengan kekuatannya. Hariman menatap Yin Suang dengan sedikit kegembiraan saat dia meraih dengan cakarnya yang besar, haha. Gadis kecil yang luar biasa. Bagus. Bagus, perjalanan ke Tiongkok ini sepadan. Setelah aku menangkapmu, aku akan melatihmu dengan benar. Cakar Hariman bahkan dapat mencabik-cabik Teng, dia jelas tidak akan takut dengan tinju seorang gadis kecil, bahkan jika dia seorang evolver. Tinju kecil Yin Suang mengeluarkan suara siulan yang mengerikan saat melesat di udara dan mendarat di cakar Hariman. Dengan ledakan keras, seluruh lengan kanan Hariman hancur berkeping-keping, bersama dengan seluruh bahunya. Hariman sendiri terlempar ke udara sejauh sekitar 70 dan 80 meter sambil memuntahkan seteguk darah. Saat dia berdiri, dia memuntahkan lebih banyak darah dan menatap Yin Suang dengan kaget. Bagaimana? Pertahananku dalam wujud ini benar-benar kebal. Bahkan peluru kaliber berat tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana mungkin aku bisa terluka oleh seorang gadis kecil? Setelah berubah menjadi iblis orde kedua, kekuatan Hariman setidaknya berada di peringkat kelima di antara para rasul. Bahkan rasul peringkat pertama tidak bisa menghancurkan lengannya dengan satu pukulan. Kaki Yin Suang menancap ke tanah setelah membuat Hariman melayang, lalu langsung menembak ke arahnya, tinju kecilnya terbang ke arah kepalanya. Hariman tidak lagi berani menghadapinya, dan mengepakkan sayap iblisnya dan terbang ke langit.
Dalam wujud transformasinya, dia bisa terbang sebentar. Yin Xuang terus mengejarnya, melompat ke langit secepat bola meriam, muncul di depannya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengarahkan tinjunya ke arahnya lagi. Dark Doki, mata Hariman bersinar sebagai tanggapan, saat energi gelap melonjak keluar darinya, menutupi seluruh lengan kirinya, menghalangi di depannya. Tinju Yin Xuang meledakkan Dark Doki yang menyelimuti lengan kiri Hariman, dan dia terlempar sekali lagi, memuntahkan darah. Namun, di bawah peningkatan dan perlindungan Dark Doki, bahu kiri Hariman tidak hancur oleh kekuatan Yin Xuang. Aku akan membunuhmu, kemudian ayah akan memberiku hadiah. Kau boleh mati. Yin Xuang terus tersenyum manis, namun jahat pada saat yang sama, seolah-olah dia adalah seekor raptor yang mengincar mangsanya. Yin Xuang benar-benar tangguh. Yue Zong memperhatikan bagaimana Yin Xuang mendominasi salah satu rasul yang kuat, dan matanya bersinar dengan sinar yang rumit. Dia kemudian berbalik dan menemukan rasul lainnya, Lina, yang saat ini sedang membantai bawahannya. Lina adalah seorang rasul yang mengendalikan angin, dan dia juga seorang evolver dengan atribut 4 kali lipat dengan stamina, spirit, agility, dan vitality sebagai statistiknya. Dia mengenakan seperangkat peralatan yang semuanya berbasis pada angin, dan kekuatan tempurnya berada di level lain. Dalam waktu dia mengangkat tangannya, dia bisa menembakkan beberapa bilah angin dengan berbagai ukuran yang mengiris para prajurit. Ketika Yue Zong melawan Hariman, Lina telah membunuh 7 evolver yang berada di level 40 ke atas. Pergilah ke neraka. Tepat saat Lina hendak melanjutkan pembunuhan, Hu Erran berteriak, seluruh tubuhnya ditutupi oleh Blood Doki-nya saat dia menebas ke arahnya. Mencari kematian, mata Lina bersinar dengan cahaya dingin, saat dia mundur sedikit, menunjuk ke Hu Erran dan mengirimkan beberapa bilah angin tak terlihat ke arahnya. Meskipun Hu Erran tidak dapat melihat bilah angin, pengalamannya berlimpah, dan dia dapat melihat arah dari mana bilah-bilah itu terbang. Dia menerobos serangan gencar dan menyerang Lina seperti singa yang marah. Lina terus mengirimkan bilah angin ke arahnya, dan jumlah mereka yang banyak berhasil mengiris dan melukai Hu Erran di banyak tempat. Sebagai salah satu apostel, kendalinya atas bilah angin itu luar biasa. Bahkan binatang mutasi tipe 3 akan kesulitan mencegahnya mengiris kulit mereka. Mata Hu Erran bersinar dengan cahaya ganas saat dia menembus bilah angin, menyerang tepat ke arah Lina, dan mengaktifkan kemampuannya Giant Cliff bersama dengan Blood Doki-nya, menebas Lina. Sebagai Raja Mongol di masa lalu, Hu Erran juga merupakan evolver tingkat puncak, dan pengalaman bertarungnya tidak kurang. Meskipun dia mungkin tidak mencapai kekuatan seorang apostel, dia tidak bisa diremehkan. Lina memperhatikan bilah pedang yang datang, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan sekejap, perisai putih muncul dan menghalangi di depannya. Serangan Hu Erran yang mengguncang bumi menghantam perisai putih itu, dan dengan suara keras, perisai putih itu pecah, tidak menghalangi sedikit pun tebasan bilah pedang itu. Namun, perisai itu membawa sedikit waktu, cukup bagi Lina untuk menciptakan hembusan angin, mengirim tubuhnya melayang ke udara. Dia terbang di atas Hu Erran dan berusaha mencakar kepalanya dengan bilah pedangnya. Selama dia mengaktifkan keahliannya, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya akan mengubah Hu Erran menjadi pasta daging. Itulah perbedaan antara Hu Erran dan seorang rasul. Tepat saat dia akan mengaktifkan keahliannya, wajahnya jatuh dan menciptakan angin untuk membawanya lebih tinggi. Pada saat berikutnya, sebuah laser melesat melewati lokasi aslinya. Jika dia terus menggunakan kemampuannya untuk membunuh Hu Erran, dia sendiri akan terhempas menjadi 2. Hu Erran menghela napas lega, lalu mundur beberapa langkah, menatap Yue Zong dengan tatapan rumit seraya berkata, "Terima kasih. Yue Zong telah menyelamatkan hidupnya lagi. Jika ia tidak bertindak, Hu Erran pasti sudah terpotong-potong." Setiap rasul memiliki banyak sumber daya yang dapat mereka gunakan dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yue Zong tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan setiap pertempuran. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Yue Zong berteriak sambil mengarahkan senjata lasernya lagi untuk menembak Lina. Di sisi lain, prajurit lainnya terus menembakkan senjata laser mereka sendiri, dan banyak sinar menghujani dirinya. Mata Lina berbinar, dan ia menunjuk, menyebabkan tornado muncul entah dari mana, bertiup ke arah prajurit lainnya. Di bawah hembusan angin yang kuat itu, sebagian besar prajurit tidak dapat membuka mata mereka. Yue Zong terus-menerus menembakkan senjata laser di tangannya,
tetapi ia menghindarinya dengan mudah. Setelah menghindari 3 tembakan, ia menatap Yue Zong dengan dingin, lalu menunjuk, mengirimkan bilah angin khasnya ke arahnya. Sesaat bahaya muncul di hatinya, dan dia mengaktifkan langkah bayangannya, sebelum dia berguling ke tanah dan mencari perlindungan. Bilah-bilah angin yang padat itu merobek lokasi asli Yue Zong, menyebabkan banyak bekas luka di tanah. Di bawah kendali terampil Lina, bilah-bilah itu tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mengejar Yue Zong. Peng! Tepat saat Yue Zong hendak dikirim melarikan diri oleh Lina, suara tembakan yang jelas terdengar dari jauh, saat peluru langsung menuju kepala Lina. Peluru terang yang ditingkatkan itu bertiup melalui angin yang tak terhitung jumlahnya yang dilindungi dan ditembakkan di antara alisnya. Tepat saat dia akan meledakkan kepalanya, harta karun kalung perlindungan perunggu bersinar dengan cahaya yang dalam, menyelimuti di sini. Peluru itu mendarat di perisai hijau. Itu dan menghancurkan perisai hijau besar itu. Hembusan angin bertiup kencang, dan asapnya pun tertiup pergi, memperlihatkan Lina yang rambutnya telah terbelah, wajahnya memiliki 2 bekas luka baru dan pakaiannya yang berantakan. Dari kejauhan, penembak jitu nomor 1 Bai He di bawah pasukan Yue Zong menatap Lina dengan dingin dari atas pohon di kejauhan, melompat turun saat ia bergerak menuju lokasi lain. Lina berhasil menangkis tembakan kuat itu, matanya yang indah akhirnya bersinar dengan cahaya dingin. Sebagai seorang apostel, dia adalah salah satu yang terkuat dan tertangguh, tetapi melawan pasukan elit Yue Zong, dia benar-benar merasakan ancaman terhadap hidupnya sendiri. Fakta bahwa dia dapat membunuh 8 evolver tingkat tinggi saat berada di bawah serangan gabungan Yue Zong, Hu Erran, dan 60 evolver lainnya membuktikan bahwa dia kuat tanpa diragukan lagi. Jika tidak ada Yue Zong, Hu Erran, atau Bai He, Lina pasti bisa membantai 60 evolver lainnya. Setelah dia menangkis tembakan penembak jitu yang mengerikan itu, dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang dari lokasi aslinya. Beberapa sinar laser melesat melewati bayangan Lina. Selain Bai He, ada beberapa penembak jitu top lainnya di antara bawahan Yue Zong. Hanya saja mereka tidak memiliki keterampilan dan kemampuan luar biasa seperti Bai He. Dibandingkan dengannya, mereka tidak sebaik Bai He, dan karena itu, mereka tidak berhasil mengenai Lina. Yue Zong melihat Lina menghilang, matanya berkilat ganas. Ia segera menyalurkan Dark Doki miliknya, dan lapisan energi gelap mulai menyelimuti tubuhnya, dan ia pun menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, Yue Zong telah melompat ke udara, muncul di samping Lina, dan melayangkan tinju yang kuat dan menindas tepat ke arahnya. Mencari kematian, Lina menyadari bahwa Yue Zong telah muncul dan matanya juga berkilat ganas. Tangannya yang cantik menunjuk ke arah Yue Zong, dan beberapa bilah angin melesat ke arahnya. Mati saja untukku. Saat banyak bilah angin menghantam tubuh Yue Zong, hal itu menyebabkan karapas tulangnya terkelupas. Banyak serpihan tulang hitam hancur, namun, di bawah perlindungan Dark Doki miliknya yang ditingkatkan 2 kali lipat, pertahanannya masih cukup tangguh. Ia menahan banyaknya bilah angin, dan ia menyerang tepat ke arahnya, melayangkan tinju ganas ke wajahnya. Saat ia hendak dihantam tepat di wajahnya, Lina membalikkan tangannya, dan perisai putih muncul lagi untuk menghalangi di depannya. Hancurkan untukku, Yue Zong berteriak dengan marah, dan tangan kanannya diselimuti oleh api iblisnya yang kuat, menghantam perisai putih itu. Api iblis tingkat kedua yang mengerikan itu meledak, menyebabkan perisai putih itu hancur. Pada saat kehancurannya, Yue Zong mengirimkan paku tulang yang tajam dari tangannya tepat ke Lina. Selama itu menembus wajahnya, dia bisa langsung membunuh rasul dari kerajaan Tuhan ini. Lina tidak pernah menyangka serangan Yue Zong begitu berbahaya. Wajahnya bersinar dengan sedikit keterkejutan, dan pada saat kritis ini, dia meledak dengan kekuatannya yang mengerikan sebagai seorang rasul. Dengan sebuah pikiran, embusan angin menghantam paku tulang itu, membuatnya melenceng dari sasaran. Paku itu patah dengan hembusan angin yang kuat, dan melewati wajahnya, membuat kulitnya terluka parah saat darah segar mengalir. Lina mengandalkan kekuatan dan pengalamannya untuk melepaskan diri dari serangan Yue Zong ketika firasat yang lebih berbahaya muncul di hatinya segera setelah itu. Dia mengaktifkan kendalinya atas angin untuk menghindar ke sisi lain. Peng! Mengikuti suara tembakan yang keras dan jelas, peluru yang ditingkatkan melesat, meledak di tangan kirinya. Jika dalam keadaan normal, dia akan mampu menghindari peluru penembak jitu. Namun, tepat di depannya, Yue Zong adalah lawan yang tidak bisa diremehkannya.
Perhatiannya sepenuhnya padanya, dan karenanya, tangan kirinya telah diambil. Bahkan saat itu, dia benar-benar elit dari kerajaan dewa. Pada saat pertama, dia telah terbang lebih jauh ke langit, menembakkan tatapan kebencian pada Yue Zong, sebelum terbang menjauh ke kejauhan. Yue Zong mendarat dari langit sambil melihat Lina terbang menjauh dengan mata berbinar, sayang sekali. Kalau saja aku bisa terbang. Sebagai seorang Dark Knight, kemungkinan besar di garis evolusi selanjutnya, ia mungkin bisa memperoleh beberapa kemampuan yang berhubungan dengan terbang. Namun, sampai sekarang, jarang bagi kebanyakan orang lain untuk memperoleh kemampuan terbang. Beberapa keterampilan yang bisa melakukannya adalah yang berhubungan dengan angin. Saat Lina melarikan diri, Yue Zong berbalik menghadap Hariman, yang sedang dipukuli oleh Yin Xuang, sambil terus memuntahkan darah dan mundur. Hariman benar-benar eksistensi yang bahkan Hu Erran tidak bisa hadapi. Namun, Yin Xuang adalah bentuk kehidupan yang lahir dari rahim mutasi yang terinfeksi, dan ia menggunakan kekuatan dan kelincahannya untuk menekan Hariman sepenuhnya. Jika bukan karena kemampuannya untuk terbang, Yin Xuang pasti sudah menghajarnya sampai mati sejak lama. Hariman melihat Lina telah melarikan diri, dan matanya berbinar. Ia menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk esensi darahnya, sementara sayapnya bersinar dengan rune aneh. Saat dia mengepakkan sayapnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menakutkan yang melesat menembus awan dan menghilang. Skill yang dia gunakan adalah skill Blood Escape level 4, yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki darah iblis atau kelas yang berhubungan dengan kegelapan. Saat digunakan, orang tersebut bisa langsung kabur dari medan perang dengan kecepatan yang gila. Begitu pula, akibat dari penggunaannya sangat mengerikan, menyebabkan penggunanya baru bisa memulihkan kekuatan bertarung optimalnya setelah setengah tahun. Sial, Yin Xuang melihat Hariman kabur, sambil mendesah frustrasi. Meskipun kekuatannya di luar imajinasi, dia tidak bisa terbang, dan hanya bisa melihat Hariman kabur. Yin Xuang kembali ke sisi Yue Zong, wajahnya sedikit murung saat dia berbicara dengan agak putus asa. Ayah, maaf, Yin Xuang tidak berhasil membunuh orang jahat itu. Yue Zong mengulurkan tangan untuk mengacak-acak kepalanya dan terkekeh, tidak apa-apa. Yin Xuang telah melakukannya dengan baik. Yin Xuang segera tersenyum cerah, hehe. Ayah memujiku. Di bawah pendidikan aneh dari Yue Zong ini, Yin Xuang menjadi lebih menakutkan, sampai-sampai tidak berkedip ketika dia mengambil nyawa. Bai Xiao Sheng menghampiri Yue Zong, wajahnya berkerut karena kesedihan, pemimpin. Kita kehilangan 23 saudara. Hariman dan Lina terlalu ganas, di bawah serangan gila-gilaan itu, mereka masih mampu membunuh 23 evolver Yue Zong. Banyak dari mereka adalah kawan lama yang telah mengikuti Yue Zong untuk waktu yang lama, melalui Jepang, negara A, Guangxi, Dataran Tengah, dan mereka dengan sedih dibunuh oleh Hariman dan Lina. Yue Zong dipenuhi amarah, saat dia menggertakkan giginya, mereka tidak akan mati sia-sia. Aku akan membuat bajingan itu membayar harga darah. Saat kedua rasul itu melarikan diri, seluruh Mongolia luar hancur, dan para prajurit melarikan diri ke berbagai arah, sementara banyak yang lainnya menyerah. Mereka bukan pejuang sejak awal, dan setelah kiamat, mereka bahkan lebih tidak tersentuh dan tidak benar-benar mengalami pertempuran apapun. Dengan serangan malam Yue Zong, mereka telah membunuh lebih dari 6.000 prajurit, dengan 3.000 yang melarikan diri, dan 20.000 lainnya yang menyerah. Mereka memiliki 30.000 senapan serbu, selusin tank, 100 lebih kendaraan yang dipasangi senapan mesin, dan sekitar puluhan helikopter serbu. Semua ini jatuh langsung ke tangan Yue Zong, bersama dengan sumber daya dan kawanan mereka. Terlepas dari seberapa canggih persenjataannya, para penggunanya tetaplah manusia. Jika 30.000 prajurit Mongolia seperti para elit kerajaan dewa, mereka akan memberi Yue Zong masalah. Sialan, sialan Yue Zong, kau benar-benar melukaiku sejauh ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di dalam hutan di Central Plains, wajah Hariman pucat saat dia mengumpat. Sekarang, dia telah melarutkan transformasi iblis, dan dia tampak sangat lemah. Lina menatap tangan kirinya yang terpisah, menahan rasa sakit saat dia mengumpat, dia telah mengalahkan pasukan dan mendapatkan semua perlengkapan mereka. Di wilayah ini, tidak ada kekuatan yang mungkin bisa melawannya. Cara apa lagi yang bisa kita gunakan? Hariman tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam ketidaksenangan, orang-orang Mongolia luar itu adalah sekelompok sampah.
30.000 dan mereka benar-benar dikalahkan dengan mudah. Bodoh, tidak berguna. Apa yang dipikirkan para tetua, menggunakan badut-badut itu. Bahkan untuk memberi mereka sumber daya dari Rusia juga. Sekarang mereka semua berada di tangan Yue Zong, itu akan menjadi lebih sulit. Tidak seorang pun yang bisa menduga bahwa orang-orang Mongolia luar akan hancur dengan mudah. Bahkan Yue Zong yang telah meluncurkan serangan malam tidak berpikir dia bisa menang dengan mudah. Setelah pertempuran malam itu, dengan sumber daya di tangannya, Yue Zong benar-benar seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Karena dia telah menghabiskan banyak sumber daya dalam pertempuran dengan para zombie, dia tiba-tiba mendapatkan kembali sumber dayanya. Karena kerajaan dewa menguasai sebagian besar bumi, sumber daya mereka benar-benar luar biasa. Untuk mengalahkan Yue Zong, mereka telah mengerahkan banyak sumber daya dan senjata. Sekarang mereka telah berakhir di tangannya, dan dia dapat mempersenjatai 3 resimen dengan mereka. Wajah Lina cemberut saat dia menjawab perlahan, ada banyak ahli di sisinya. Akan sulit bagi kita berdua untuk menghadapinya. Kita pasti perlu mengaktifkan setidaknya 12 utusan ilahi dan 36 utusan cadangan. Mungkin pasukan adjudicator tambahan juga. Lina dan Hariman adalah 2 orang terkuat di antara elit kerajaan dewa, dan hanya sedikit yang bisa menyamai mereka di antara orang-orang Yue Zong, selain Yin Xuang. Namun, kali ini, mereka telah menderita kerugian besar karena 8 utusan ilahi telah tewas sebelum mereka sempat menunjukkan apapun. Jumlah hakim asli di pihak mereka tidak lebih dari 50, dan sebelum mereka bereaksi, mereka telah dibunuh satu persatu oleh Tenpyo Saka. Karena itu, Lina dan Hariman disergap oleh pasukan Yue Zong. Hariman memikirkan Yin Xuang dan matanya berkilat gentar, siapa gadis kecil di sampingnya itu. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Bahkan setelah transformasi iblisku, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Setiap kali Hariman berubah ke bentuk iblis orde kedua, dia sangat tangguh, bahkan peluru kaliber berat tidak dapat menembusnya. Granat hanya akan membuatnya sedikit tergores. Namun, tubuhnya yang tangguh bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yin Xuang, dan dia tidak dapat menahan rasa takut terhadapnya. Lina menjawab dengan lembut, tidak ada apapun dalam laporan intelijen. Awalnya, sepertinya dia adalah salah satu makhluk favoritnya yang selalu ada di dekatnya. Sepertinya lebih dari itu, jika dia bukan seorang evolver yang kuat, dia mungkin adalah bentuk kehidupan biologis yang cerdas dari kiamat. Mata Hariman berkilat kaget, makhluk yang sangat cerdas. Seperti makhluk aneh di Amerika Selatan itu. Dia benar-benar seperti itu, karena kerajaan Tuhan aktif di seluruh dunia, mereka mengetahui banyak hal. Jawaban Lina serius, benar. 3 unit kita telah dihabisi oleh makhluk seperti itu di Amerika Selatan. Sepertinya semuanya telah runtuh di sana, dan tidak ada perlawanan manusia lagi. Itu adalah taman bermain bagi para zombie. Amerika Selatan awalnya merupakan lokasi penting bagi kerajaan Tuhan, namun, tempat itu sebenarnya telah menjadi tanah zombie. Mendengar ini, Hariman mengerutkan kening. Sebagai salah satu rasul, ia selalu memperoleh kecerdasannya dengan mudah. Karena itu, ia lebih suka fokus pada narkoba dan wanita. Pada akhirnya, ia hanya menyadari hal-hal kecil yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa ada entitas biologis yang mirip dengan Yin Xuang di Amerika Selatan, tetapi tidak tahu bahwa kekuatan kerajaan Tuhan di sana telah jatuh. Seiring berjalannya waktu, zombie dan binatang mutasi akan terus berevolusi. Kerajaan Tuhan telah memanfaatkan kecerdasan dan orang-orang mereka untuk berkembang dengan cepat. Namun, mereka menemukan bahwa musuh-musuh mereka tumbuh, dan juga menjadi lebih kuat. Beberapa dari mereka adalah hegemon lokal, seperti Yue Zong atau Hu Erran. Namun, beberapa adalah zombie dan binatang mutasi. Bahkan gerombolan yang jumlahnya lebih dari jutaan akan membuat kerajaan Tuhan pusing. Banyak pasukan mereka yang telah dilindas oleh para zombie yang mengerikan itu. Hariman menatap langit, terlepas dari itu. Kita harus kembali dulu. Aku perlu menghabiskan setidaknya sebulan di pos pemulihan. Terdengar suara mesin helikopter menderu, saat Thunder Fighter tiba di lokasi mereka. Keduanya memiliki kemampuan GPS di pakaian mereka, selama mereka tidak kehilangannya, mereka dapat menerima bala bantuan dengan mudah. Hariman dan Lina belum lama pergi, tetapi hasil pertempuran mereka telah sampai ke markas besar di Eropa. Berita ini menyebabkan getaran di antara eselon atas kerajaan dewa. Lagi pula, untuk memastikan keberhasilan, mereka tidak mengirim pasukan secara langsung,
tetapi mereka tetap menyediakan sejumlah besar sumber daya dan peralatan untuk orang-orang Mongolia luar. Setelah kehilangan senjata mereka, militer mereka mungkin menderita sekitar 70% di Mongolia luar dan Rusia. Selain itu, tidak ada bidak catur lain yang dapat mereka gunakan untuk melawan Yue Zong lagi. Orang-orang Mongolia luar sialan itu, sungguh sekelompok orang bodoh. Kita telah memberi mereka begitu banyak bantuan, tetapi mereka kalah telak. Sungguh sampah. Mereka lebih buruk dari Vietnam. Mengapa kita bekerja sama dengan mereka sejak awal? Kita pasti buta. Dengan kekalahan mereka, kekuatan kita di timur sudah menderita. Bagaimana kita bisa mencegah tiran Yue Zong berkembang? Menurutku, kita harus mengerahkan pasukan elit kita di India, dan mengirim setidaknya 5 korps tentara ke dataran tengah. Sudah ada permusuhan seperti itu di antara kita, ini adalah kesempatan terbaik untuk membasminya. Tidak mungkin, kita masih mengonsolidasikan kekuatan kita di India. Selain itu adalah surga sumber daya di sana. Jika kita mengerahkan begitu banyak pasukan kita, kekuatan lokal akan memberontak. Lalu apakah kita biarkan Yue Zong melakukan apa yang dia inginkan? Berdasarkan satelit, dia sudah menaklukkan kota Bayan dan kota Baozi di Mongol. Jika dia terus seperti ini, kekuatannya hanya akan tumbuh. Dia sudah memiliki 1/4 dari seluruh Tiongkok di tangannya. Cepat atau lambat, dia akan menjadi satu-satunya kekuatan di seluruh Tiongkok. Itu bukan kabar baik bagi kita saat itu. Kekuatan Yue Zong sudah terkonsolidasi, kurasa kita tidak perlu mengerahkan lebih banyak pasukan ke sana. Jika terlalu sedikit, tidak ada cara untuk melawan. Jika terlalu banyak, lokasi kita yang lain akan menderita. Kita perlu memfokuskan kekuatan kita dan membasmi para zombie di Jerman. Kita belum sepenuhnya mengatasi situasi di sana. Jerman memiliki sekitar 80 juta zombie, dan jumlah seperti itu pada dasarnya adalah mimpi buruk bagi kekuatan manapun. Kerajaan Tuhan telah mendirikan banyak pangkalan di mana-mana, namun, mereka hanya berhasil menaklukkan beberapa kota industri di daerah itu. Bukannya mereka tidak memprioritaskan wilayah lokal mereka, tetapi kerajaan Tuhan pada awalnya adalah konglomerat di seluruh dunia. Karena itu, setelah kiamat, mereka dengan cepat memanfaatkan divisi mereka yang berbeda untuk mendapatkan sumber daya dan membangun markas mereka. Sejak saat itu, meskipun mereka telah merespons dan memperluas wilayah paling cepat, kekuatan mereka masih terlalu menyebar, dan kekuatan mereka terkikis sedikit demi sedikit. Sebenarnya, banyak tetua berharap bahwa mereka dapat mempererat lingkaran mereka, dan mengerahkan kembali beberapa personel kunci untuk menangani 70 juta zombie di Jerman, setelah menurunkan jumlahnya dari 80 juta. Namun, dengan memindahkan personel, tidak hanya membutuhkan peralatan dan bahan bakar yang diperlukan, berbagai markas juga akan terpengaruh. Beberapa lokasi bahkan mungkin musnah saat orang-orang mereka dipindahkan. Hal ini menyebabkan kepala kerajaan Tuhan berada dalam dilema. Setiap lokasi dapat menyediakan sejumlah besar sumber daya dan orang ke markas utama. Begitulah seluruh faksi tumbuh begitu kuat dalam penelitian dan pelatihan para rasul mereka. Jika Yue Zong tidak ikut campur, desain senjata laser itu akan jatuh ke tangan kerajaan dewa. Dengan teknologi mereka akan mengembangkan senjata laser jauh lebih cepat dan mempersenjatai pasukan mereka, mendorong kekuatan prajurit mereka. Jika kerajaan dewa kehilangan pangkalan mereka di luar negeri, setelah Hariman dan Lina terluka, mereka tidak akan mendapatkan dukungan mereka. Jadi, setiap pangkalan penting bagi kerajaan dewa. Tidak, menurutku seharusnya mungkin untuk berunding dengannya. Manfaat perdagangan antar negara, karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kita. Mongolia luar dan Rusia tidak memiliki cara untuk pulih dari kekalahan ini. Kita perlu mengalokasikan sumber daya kembali ke pangkalan utama kita. Eric meraung dengan marah, tidak. Kita harus menghabisinya. Kita harus membunuh bajingan ini. Aku sarankan untuk mengirim 4 rasul dan juga 2 korps hakim untuk menghadapinya. Itu pasti cukup untuk membasminya. Dia terlalu berbahaya, kita tidak bisa membiarkan orang ini terus hidup lebih lama lagi. Eric adalah pendukung setia satu kekuatan. Ia tidak ingin hegemon lain muncul di timur, karena itu tidak akan menguntungkan kerajaan Tuhan mereka. Setelah kiamat, periode saat ini adalah saat manusia berjuang untuk berevolusi. Eric percaya bahwa manusia akan mengalahkan zombie dan binatang mutasi dengan kecerdasan dan kekuatan mereka. Setelah itu, mereka akan merebut kembali kota dan lautan mereka. Pada saat itu, akan terjadi perebutan kekuasaan antar manusia,
dan ia tidak ingin ada pesaing lain yang muncul. Penatua Jonas mendengarkan semua orang, berpikir panjang dan keras sebelum menjawab, Erek, kau akan menuju ke Tiongkok dan bekerja sama dengan aliansi Tiongkok Raya, dan membasmi Yuezong. Rasul ke-10 Wade, Rasul ke-11 Wilson, 12 utusan ilahi, 36 utusan ilahi yang sedang menunggu, 1 batalion hakim dan 3 batalion adjudicator akan mengikutimu ke Tiongkok. Aku ingin Yuezong mati. Erek menjawab dengan gembira, ya. Penatua Agung, aku pasti akan membunuh Yuezong. 2 Rasul, 12 utusan ilahi, 36 utusan ilahi yang sedang menunggu, 1 batalion hakim dan 3 batalion adjudicator adalah kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh negara. Erek memikirkan komando pasukan elit ini di bawahnya dan dia gemetar karena kegembiraan. Jonas menatap Erek dan berbicara dengan dingin. 4 bulan, jika kau tidak bisa mengalahkannya dalam 4 bulan, kau bisa bunuh diri. Wajah Erek memucat, sebelum ia kembali menunjukkan keganasan di matanya. Ya, Tetua Agung.